Adi datang ke psikolog setelah melewati perjalanan berat. Ia pernah menyangkal, marah, berharap, dan jatuh dalam depresi, hingga akhirnya menerima kenyataan. Mari kita dengarkan kisahnya. Mbak Bibi kok datang ke sini? Masih aku masuk, Mbak. Mbak Bibi, ceritakan apa yang membuat Mbak Bibi datang hari ini. Tidak apa-apa, Mbak. Kita bisa kenalan bersama. Pelan-pelan saja, Mbak. Ceritakan Mbak dari awal. Jadi gitu sih, Mas. Saya kan perlu suami saya, tapi orang itu selalu menyakitkan saya sebenarnya saya capek banget. Ini bukan Item kan? Item nggak mungkin kayak gini. Dia itu baik. Apa sih kamu itu? Kamu itu terlalu curigaan, tahu nggak sih? Aku di sini cuma kerja. Kamu itu terlalu alay. Ya kan, kamu nggak kerja kan? Kamu nggak mungkin kan melakukan hal aneh-aneh kayak gitu. Bit, kamu nggak lihat itu? Itu udah ada buktinya. Kamu jangan abaiin gitu dong. Bahkan saat itu, saya lebih percaya kebohongan daripada kebenaran bisnis. Itu wajar, Mbak. Denial adalah mekanisme bertahan ketika kita kabur. Kami bisa membantu Mbak bagaimana Mbak menghadapi kenyataan sedikit demi sedikit dengan cara yang aman untuk hati Mbak sendiri. Ngapain kamu di sini? Ini siapa? Kamu itu udah hancurin hidup aku ya. Kamu juga atau malu jadi orang. Dia dulu aja mulai. Kamu tuh jahat kalian berdua ya. Apa sih kamu itu? Bit, udah. Ayo pergi aja. Kamu tenang. Kamu jangan emosi, jangan hancurin hidup kamu untuk orang yang kayak gitu. Udah, ayo kita pulang aja. Dia jahat banget. Aku marah banget sama Yesus. Selalu terputar kejadian-kejadian di otakku setiap aku lihat mukanya dia. Nah, adalah bagian dari proses, Mbak. Mbak boleh marah, tapi mari kita cari cara yang sehat untuk meluruskan semuanya. Misalnya, Mbak bisa lewat menulis, olahraga, atau bercerita kepada sahabat Mbak ini. Mbak bisa bantu Mbak buat melegakan apa yang Mbak rasakan kemarin juga, ya. Kalau dia janji berubah, aku pasti bakal maafin dia kok. Aku tuh nggak mau cerai, aku takut sendirian.
janji itu bisa diucapkan oleh siapapun, tapi kamu harus lihat tindakannya. Kata-katanya saja tidak cukup. Gitu, kamu itu harus bahagia. Kamu tuh jangan mau bertahan cuma karena kamu takut. Aku sempat berharap semuanya bisa berubah, tapi sadar kalaupun semuanya bisa berubah, pasti juga nggak baik buat kesehatan hati dan juga mental aku. Itu yang si alami ya, dan ini lingkungan tadi yang hilangin. Nah, jadi kamu nggak bisa membantu Mbak membuat rencana kecil. Fokus dulu pada kenyataan, keselamatan, dan kesehatan yang Mbak, bukan hanya pada hubungan yang kecil sendiri. Kamu tuh sadar nggak sih? Aku itu malu, viral di mana-mana, karir aku tuh hancur. Udah Sofia, aku capek. Tapi aku sayang sama dia sih. Terima kasih Mbak sudah mau cerita. Itu perasaan yang sangat berat. Mbak tidak sendirian di sini. Di sini ada teman Mbak, kemudian ada kami di sini untuk bisa menanggapi semuanya. Kemudian nanti Mbak ada topik seperti doa, olahraga, atau mungkin orang terdekat kalau saat itu muncul Mbak. Jadi menangis itu bukan kelemahan Mbak, itu tanda Mbak sedang berusaha melepaskan semua beban-beban yang ada di hidup Mbak. Setelah semua yang terjadi, apa yang ingin kamu sampaikan di Saya sudah memutuskan untuk berpisah sama dia. Setelah melewati beberapa fase kehilangan, tentunya saya sudah berada di puncak penerimaan dan saya sudah memilih jalan saya sendiri. Sekarang, aku udah merasa lebih tenang terus. Aku udah bisa berdamai sama keadaan saya dan juga udah menemukan lebih baik. Alhamdulillah, Mbak. Sudah menemukan kekuatan dalam diri Mbak. Itu aku bagus banget. Mulai Mbak yang dari mulai denial sampai Mbak yang sudah masa terbuka diri. Itu bagus banget, Mbak. Nah, jadi sekarang tetaplah berhubungan dengan keluarga dengan baik ya Mbak, dengan sahabat juga, teman juga, kemudian komunitas pendukung ya Mbak. Hidup baru ini nih Mbak sepenuhnya sekarang. Perjalanan ini membuktikan kehilangan bisa menjadi jalan menuju kekuatan baru. Hubungan keluarga, teman, dan perawat membuat penyembuhan menjadi mungkin.